pemimpin Anda dengan lebih baik, kadang-kadang saudara perlu tahu berita pemimpin Anda. Itulah Paulus suruh Tikhikus akan memberitahu tentang kami. Bukan hanya Paulus, mungkin ada teman sepelayanan dia yang lain. Tapi ayat yang pertama mengatakan tentang aku. Hal ilwal akuku. Jadi kalau saudara ambil tahu, lebih mengenali pemimpin rohani saudara, saudara akan lebih mengasihi dia dan lebih senang mendoakan dia. Seperti pemimpin rohani juga harus mendoakan kawanan domba atau anak-anak muridnya yang dia gembalakan di bawah penggembalaan Tuhan Yesus selaku Gembala Agung. Saudara, bahagian yang terakhir dalam mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa, saya coba membaca ini. Saya cari dulu. Ayat 23 dan 24. Erenetois eldevos, kai agape meta pitios, apo theopatros, kai kurio Yesus Kristus, hei karis meta panton ton aka ponton ton kurion heimon, Yesun Kristun en aftasia. Aftasia. Wah, susah betul. Kalau saya coba sebut, ini perkataan yang incorruptible, tidak binasa ini. Kalau satu-satulah abjad dia. Alpha itu phi, theta, alpha, rho, sigma, iota, alpha. Aftasia. Wah, luar biasa. Inilah bahasa asli. Pastor coba supaya kamu boleh bayangkan waktu abad yang pertama suratan itu dibaca dalam bahasa aslinya kan. Mungkin pastor beri marka 50% lah, ngam-ngam pas lah itu. Sebab saya bukan tahu sangat ini bahasa Yunani. Cuma saya mau cerita sebab saya pernah janji. Saudara, sebelum saya uraikan, tidak lama lagi perkongsian firman Tuhan, saya mau bersaksi pengalaman saya tentang ini bahasa asli. Saya pernah memberi ceramah di Peking University 2006. Wah, itu sesuatu yang kalau saya tidak ceritakan atau saudara tidak pernah terbaca tentang itu, mungkin saudara tidak percaya. Saudara tahu Peking University di Beijing, ini ibu kota di Beijing. Peking adalah nomor 1 atau nomor 2 universitas terbaik seluruh Cina. Dan Cina, bangsa Cina sekarang sangat maju. Dahulu kala 60-an, 70-an, kalau pastor, kalau orang percaya Tuhan, ada orang beritahu saya bilang kena bunuh. Banyak pastor dibunuh di kota Beijing. Saya tidak tahu sama ada di Peking University bagaimana. 60-an, 70-an, ramai hamba-hamba Tuhan. Tapi 2006, saya berkesempatan untuk memberi ceramah dalam kitab Kejadian di Peking University. Cuma 60 profesor sejak 30 profesor dari university, beberapa universiti di Cina, dan 30 termasuk 2-3 orang dari Israel. Profesor dari Israel, 60 saja profesor. Saudara, yang saya mau kongsikan bukan tentang seminar itu, tetapi siapa yang saya ketemu waktu itu. Dia seorang profesor dari Amerika Syarikat. Saya baru Google, dia mungkin sudah pindah university. So, tidak ada sudah, saya pun tidak mau sebut nama university. Dan dia beritahu saya bahwa dia sudah 10 tahun, waktu itu 2006, dia bilang sudah 10 tahun, setiap tahun University Cina akan mengundang dia. 5 bintang hotel, dia bilang saya akan drive di kereta mewah untuk memberi kuliah. Dia seorang profesor. Tapi cerita dia yang paling menarik adalah ini. Waktu dia mengenal Tuhan, mungkin 16-17 tahun, macam pastor juga 17 tahun mengenal Tuhan. Dia seorang bangsa Taiwan. Tetapi dia migrate di Canada, jadi dia tahu 2 bahasa lah, Taiwanese, Cina lah, Mandarin lah itu, dan English. Dia sampai Canada, tapi dia baru mengenal Tuhan. Dia bilang satu hari saya tidak tahu, saya begitu bergairah, saya terus pergi Israel Embassy, kedutaan Israel di Canada. Dia bilang, saya baru 17 tahun, saya pergi ke kedutaan sana dan saya memohon. Saya begitu berani, saya tidak tahu dari mana keberanian. Dia cerita dengan saya.
Saya memohon beasiswa untuk sekolah di Israel. Waktu pegawai kedutaan itu nampak dia 17 tahun, orang Taiwan di Kanada, macam dia tidak dilayani. Tapi dia begitu beriman. Pindik cerita, dia dapat beasiswa penuh. Setelah tamat sekolah menengah, dia sekolah di Hebrew University. Dari sarjana muda sampai PhD 7 tahun. Dia hanya belajar dalam bahasa Ibrani Hebrew. Saya langsung tidak mau cakap bahasa Inggris. Dia boarding dengan keluarga orang Yahudi. Waktu dia di Beijing, dan Beijing ini ada satu jabatan department. Saya tidak ingat namanya, tapi mereka tawarkan BA, sarjana muda dalam sastra, dalam bahasa Ibrani, Hebrew 4 years. Dan yang membantu pihak penganjur itu adalah pelajar master MA in Hebrew. Dan mereka dapat bertutur secara fasih dalam bahasa Ibrani dengan profesor orang Taiwan, Kanada ini, yang juga fasih sebab dia sudah ada doktor dari Hebrew University dalam bahasa Ibrani. Bagi saya sangat kagum. Saya hanya tahu baca sedikit saja, sebab bila saya belajar bahasa Ibrani, saya hanya belajar untuk menafsir, bukan belajar untuk bertutur atau berbicara. Tetapi profesor yang juga memberi ceramah di Peking University itu, dia dapat bertutur secara fasih dengan pelajar MA. Dan saya pun kagum. Bangsa orang Cina belum tamat MA, mereka fasih dalam bahasa Ibrani. Mereka ada BA in Hebrew setelah belajar 4 tahun. Saudara, bila saya pikirkan semua perkara ini, bagi saya, bila saya renungkan kesaksian teman saya ini, sebenarnya hanya 1-2 kali saya email, kemudian 15 tahun sudah tidak ada berita. Kawan saya ini yang dari Amerika, kalau saudara mengasihi Kristus dengan kasih yang tidak binasa, tiada yang mustahil, saudara. Tindakan dia untuk memohon scholarship dan pergi ke Israel untuk belajar adalah, dia rasa itulah panggilan Tuhan untuk dia. Dia sangat mengasihi bangsa Israel. 17 tahun. Itu kasih semula. Dia sharing dengan saya. Dia berkobar-kobar belajar bahasa Ibrani sampai dapat PhD dari Hebrew University di Yerusalem. Saudara, dalam tema utama kita, dan ini giliran saya yang terakhir, ujung bulan ini kita akan menamatkan tema pelayanan mimbar kita dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan dalam beberapa menit yang terakhir, saya mau uraikan apakah maksudnya kasih yang tidak binasa ini. Apakah maksudnya mengasihi Yesus dengan kasih yang tidak binasa. Dan saya mengajak saudara untuk membaca dari Kidung Agung dalam bab yang ke-7. Mari kita lihat Kidung Agung. Ada satu ayat yang cukup famous. Bab yang ke-8, saya baca dari ayat 6 dan 7. Kidung Agung bab 8 dan ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, saya mau hanya petik mungkin kiasan Raja Salomo mengatakan tentang cinta ini seperti nyalanya nyala api. Nyala api Tuhan. Wah, luar biasa. Kasih itu seperti nyala api yang tidak terpadamkan. Saya tidak tahu kamu pernah lihat
kalau tiba-tiba rumah terbakar, dijilat api. Kadang-kadang 15 menit kalau rumah papan, habis sudah. Satu papan pun tiada. Tinggal mungkin itu simen, itu kaki, tiang-tiang saja di bawah. Kalau ada simen. Maksudnya saudara, cinta kasih itu diibaratkan seperti nyala api Tuhan yang tidak terpadamkan. Tadi ada terjemahan menerjemahkan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak padam, yang tidak kunjung padam, tidak binasa. Maksudnya ada suatu kegairaan yang begitu luar biasa, seperti yang mendorong kawan saya itu yang baru 17 tahun dan masuk di kedutaan Israel di Kanada itu, sanggup seorang diri tinggal di Israel 7 tahun, berbahasa Ibrani selama 7 tahun. Bagi saya itu diantara bukti cinta kasih. Dan saya juga mau menambah bahwa bukan saja dia dilayani dengan begitu baik di Cina, tapi di Beijing dia katakan ada 3.000 underground churches, ada 3.000 gereja-gereja macam di bawah tanah, di rumah-rumah lah itu. Dan dia sering kali diundang waktu mungkin selepas syarahan dia lah itu, dia akan melayani firman Tuhan kepada bangsa Cina, sebab dia Taiwanese kan, jadi dia fasih dalam Mandarin. Luar biasa. Saudara, adakah hari ini kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak terpadamkan atau tidak binasa, saudara? Kegairahan yang gigih seperti dunia orang mati. Maksudnya tidak ada orang boleh mengalahkan dunia maut kan? Luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa, senang kita mentaati perintah-perintahnya. Bahkan Tuhan Yesus berulang kali dalam Injil Yohanes mengatakan ini, barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati perintah-perintahku. Atau sebaliknya, barang siapa yang mentaati perintah-perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan 1 Yohanes mengatakan perintah-perintah Tuhan itu bukan membebankan, bukan berat, bahkan itu ringan. Kalau kita mengasihi Yesus dengan kasih yang tidak binasa, perintah Tuhan itu ringan. Terutama sekali membuka mulut kita untuk mengungsikan rahasia Injil dan menjiwai dan menghidupi Injil itu secara pribadi dan secara corporate, supaya tidak ada hal-hal pasar-pasar kegelapan atau hal-hal di dunia yang dapat menggoncangkan pendirian kita tentang rahasia Injil Kristus yang menyelamatkan setiap suku kaum dan bangsa. Demikian perkongsian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa. Sungguh pun hanya beberapa anak-anak-Mu bersama hamba-Mu yang berada di tempat ini, kami merasakan hadirat-Mu, khususnya melalui penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Engkau sebentar tadi ya Tuhan. Kiranya kami dapat menghayati lagu yang kami sudah nyanyikan kepadamu, bahwa Engkaulah yang terhebat, ajaib dan perkasa. Kami mau mengasihi Engkau dengan kasih yang tidak kunjung padam, kasih yang tiada berkebinasaannya, melainkan tetap kekal, tetap hangat seperti nyala api Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami firman-Mu, bila kami diberi peringatan seluruh pengajaran Rasul Paulus di dalam suratan Efesus ini.
supaya menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang tahun ini, sepanjang pandemik ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Amin.